Halo Sobat Konstruksi, Sobat Ataki dimanapun Anda berada. Saya Ricky Konrad dari Dewan Pengarah DPP Ataki, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Prof. Manlian Simanjuntak. Ini pengurus 5 dari LPJK. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Prof. Manlian tentang program namanya PKB untuk seluruh anggota Ataki dan juga seluruh masyarakat jasa konstruksi. Apa itu PKB? Bagaimana caranya melakukan PKB? Apa fungsinya kita melakukan PKB? Hari ini kita bedah semuanya sama Prof. Manlian. Jadi kita sapa dulu Prof. Manlian. Gimana kabarnya, Prof? Kabarnya baik, Bang Ricky. Apa kabar Sobat Konstruksi? Iya. Gimana? Iya. Ini Prof tapi segar terus ya. Kita biasanya taunya Prof tuh kan gimana ya, gitu ya. Harus happy terus. Tapi seru Prof, di LPJK pengurus seru banget dan bisa melayani banyak orang. Itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang penting. Melayani banyak orang ya kan. Prof ini sudah berapa tahun di LPJK pengurus bidang 5 ini ya? Iya, kami menjadi pengurus LPJK tepatnya pada tanggal 21 Desember 2020. Oke. Dan akan berakhir pada bulan Desember tanggal yang sama tahun 2024. Oh, setahun lagi masih Setahun ada lagi. setahun lagi untuk ngurusin konstruksi Indonesia nih. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya lah. Oh iya. Nah, jadi Prof, ini kita ada program namanya PKB. Iya. Kita tahu Ataki sudah terakreditasi, Ya. kemudian kita sudah punya LSP dan mencetak sertifikasi. Ya. Kemudian ada namanya PKB. Iya. Apa PKB ini, Prof? Jadi gini, Bang Ricky Ya. dan Sobat Konstruksi, Bapak dan Ibu sekalian, PKB bukan PDI, bukan Golkar. Oke. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tunggu. Ini bukan partai ya? Bukan. Oke. Nah, PKB ini bukan hal baru. Oke. Bukan binatang baru, karena di tahun 2015 yang lalu sudah ada program PKB Ya. untuk apa yang dilakukan teman-teman LPJK yang lama. Ya. Sekarang sejak tahun 2020, LPJK merupakan bagian dari pemerintah. Maka kami bersama Kementerian PUPR, kami ada di dalam Kementerian PUPR, kemudian mendorong lahirnya Peraturan Menteri PUPR nomor 12 di tahun 2021. Kami mengadopsi PKB yang lama dan dimudahkan bahasanya dengan permen yang baru itu. Kenapa? Karena dulu SKA untuk jenjang ahli itu untuk 3 tahun, sekarang SKK untuk 5 tahun. Tentunya harusnya lebih mudah dan lebih happy harusnya. Nah, PKB ini diperuntukkan untuk jenjang ahli. Sekarang ini 7, 8, 9. Ahli muda, madya, utama. Kalau dulu SKA. Dulu kan ada SKA, ada SKT. Nah, singkat cerita, tujuan dari PKB, program PKB buat apa sih? Ada 2 hal. Tujuan bagi asosiasi untuk apa? Memberdayakan anggota. Betul ya? Betul. Karena tugas asosiasi sekarang berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mindsetnya adalah asosiasi melakukan sertifikasi, termasuk juga pemberdayaan. Tetapi sekarang karena sudah ada LSP, berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP 14 Tahun 2021, maka LSP dapat dibentuk oleh LPPK atau Asosiasi Profesi Terakreditasi. Bahasa BNSP, LSP P1 dibentuk oleh LPPK. Ya. Lalu yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi namanya LSP P3. P3 ya. Maka urusan sertifikasi sepenuhnya ada di LSP. Oke? Nah, kembali ke asosiasi. Tugasnya apa? Pemberdayaan kepada anggota melalui PKB. Tapi Sobat Konstruksi, PKB juga bisa dinikmati, dipelajari juga untuk jenjang yang lain loh. Nggak cuma yang ahli. Nah, kemudian bagi tenaga kerja konstruksi kita nih, maka tujuan PKB adalah memelihara kompetensi. Ya. Supaya tetap update terhadap perkembangan yang baru. Dan juga sekarang sedang dilakukan revisi SE Ketua LPJK nomor 16 tahun 2021 tentang perpanjangan SKK. Jadi persyaratan perpanjangan salah satunya memenuhi SKPK yang ada dalam PKB. Dalam proses perpanjangan, PKB bukan persyaratan satu-satunya, salah satu. Nah, jadi penting bagi siapa? Bagi asosiasi dan juga bagi
tenaga kerja konstruksi. Ada lagi Bang Riki, karena proses akreditasi dan reakreditasi asosiasi profesi, maka diperlukan program PKB 2 tahun ke belakang dan juga program 5 tahun mendatang. Kira-kira gitu. Ya, jadi saya coba ini, Ya. Prof ya. Tadi ada namanya bikin SKK. Kita katakanlah update-nya tahun ini. Ada teman-teman dari anggota Ataki, masyarakat konstruksi sudah bikin SKK melalui LSP Ataki. Oke. Dan itu akan berlaku selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti nanti 5 tahun lagi, kita anggap tahun ini update, berarti 5 tahun lagi akan perpanjang. Tunggu dulu, Ah. proses perpanjangan memangnya nunggu habis? Enggak kan? Gitu ya? Saya punya SKK. Ya. Tahun depan, 2 tahun lagi mau perpanjang boleh nggak? Boleh. Proses perpanjangan dalam Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 adalah sebelum mati, atau saat mati, atau sesudah mati. Jadi sebelum 5 tahun boleh nggak perpanjang? Boleh. Lalu pada saat mati di tahun kelima, boleh nggak? Boleh. Setelah Terserah mati, kapan aja boleh. boleh. Jadi belum tentu perpanjangan itu untuk 5 tahun ke depan. Iya. Paham Ya. Nah, yang sudah buat SKK kemarin, Prof. SKA. SKA. Dulu SKA. Dulu namanya SKA. Itu harus perpanjang nantinya. Nah, untuk SKA dan SKT itu kan norma lama. Nah, sekarang kan sudah norma baru, jadi harus buat baru dulu. Yang punya SKA buat baru SKK, Oke. bukan perpanjang namanya. Nah, yang sudah punya SKK ke depan ini kalau mati tidak bisa buat baru pada jabatan kerja yang sama. Jadi harus diperpanjang SKK. Kalau bisa lagi buat baru ya. Nggak bisa. Dia udah ketutup itu. Ketutup. Jadi saya pemegang, Apa KTP-nya, Prof ya? karena pemegang Japter itu tidak bisa lagi kalau mati bikin aja yang baru kayak dulu, nggak bisa. Jadi SKK saya harus diperpanjang. Ya, berarti dia 5 tahun Atau harus diperpanjang atau sebelum 5 tahun. Atau sebelum 5 Ya. tahun. Ya bisa lah kalau kita memang pekerja konstruksi memang di situ, ya harusnya sih setiap tahun kita Dalam cicil gitu dalam ya. rangka memelihara serta mempertahankan kompetensi sebenarnya tergantung dari pemegang SKK kapan mau perpanjang. Kadang-kadang ini kebutuhan proyek juga ya. Ketika di tahun kedua sementara proyeknya memerlukan 5 tahun, saya akan perpanjang aja dulu. Ya, betul. Sehingga nanti waktunya makin panjang. Betul. Ya memang kembali lagi lah. Tapi masa rentang waktu SKK diberikan cukup panjang, yaitu 5 tahun. Dulu kita 3 tahun. 3 tahun. Kalau dia nggak diperpanjang, tidak ada jalan lain dia bikin baru. Nggak bisa bikin baru. Harus perpanjang SKK. SKK, iya. Iya. Oh, memang nggak ada jalan lain ya, Tidak harus bisa. perpanjang. Harus Berarti perpanjang. dari situ dia harus ada melakukan PKB. Melakukan proses perpanjangan, salah satu persyaratannya PKB. PKB. Jadi nanti PKB, saya tenaga kerja konstruksi mengikuti program PKB yang dapat dilakukan oleh Ataki. Ataki Iya. atau yang lain, maka kemudian nanti masuk ke logbooknya saya. Ya. Atau bahasa undang-undang buku catatan elektronik. Sika, apa namanya? Sika ya, Prof ya? Bukan. Di dalam undang-undang namanya buku catatan Logbook. elektronik. Oke, Atau buku kita catatan. kenal dulu namanya logbook. Iya. Ya. Nah, waktu proses perpanjangan saya mau perpanjang nih. Ya. Nanti LSP akan tarik data dari logbook saya. Ya. Kan sudah ada LSP kan? Iya. Maka tarik data nih. Dulu berbasis Permen PUPR tahun 2015, SKPK-nya per tahun 40. Jadi muda, madya, utama itu adalah 40 per tahun. Nah sekarang untuk yang muda 100 untuk 5 tahun, berarti cuma 20 setahun. Per tahun. Untuk yang madya 150, berarti cuma 30 setahun. Utama 30 SKPK itu, Prof. 30 SKPK. I see. Untuk yang utama 200 untuk 5 tahun, berarti 40. Iya. Berarti lebih mudah kan? Iya. Lebih mudah seharusnya. Nah, setelah nanti tarik data pemenuhan SKPK-nya, maka lanjut untuk proses perpanjang. Oke. Nah, sekarang bentuk PKB, Prof. Ya, Bentuk PKB. Itu apa aja? Yang saya tahu berarti seminar Oke. atau workshop atau apa lagi, Prof? Bentuk-bentuk jadi PKB. program PKB dalam Permen PUPR nomor 12 itu ada yang namanya terverifikasi, ada yang tidak terverifikasi. Bedanya? Apa sih yang namanya terverifikasi? Kalau terverifikasi itu adalah seperti ini. Saya ikut seminar di Ataki, menjadi peserta. Nilainya 5 kan?
Ataki memohonkan ke LPJK, punya akun PKB. Mm-mm. Memohonkan dan melaporkan setelah kegiatan dilaksanakan. Mm-mm. Menginput nama saya, NIK saya dalam aplikasi PKB. Mm-mm. Maka secara langsung 100% 5 poin itu. Mm. Oke, kedua, misalnya Ataki nih, Mm. tidak melaporkan kegiatannya ke LPJK. Tetap ada nilainya, ada, nggak hilang. Pindah, saya harus input ke logbook saya sendiri secara mandiri. Makanya tugas asosiasi bantu nanti menginput kegiatan PKB yang belum terlaporkan. Namanya tidak terverifikasi. Nilainya? Berapa nilainya? 80%. Jadi nggak 100% ya? Tidak. Misalnya dia nilainya 5, Jadi 4. Jadi Oke. tetap ada nilainya. Sejauh dia memiliki berkas bukti mengikuti program PKB. Oke? Yang pertama terverifikasi, tidak terverifikasi. Kedua, secara online atau offline. Kami mendorong offline. Jadi secara offline itu full nilainya. Kalau tidak offline yaitu online nilainya lebih kecil, 80%. Oke. Nah yang ketiga bentuk kegiatannya. Nah bentuk kegiatan ini dibagi dua, utama dan penunjang. Oke. Bingung ya Bingung. Prof, utama tuh apa? Oke, saya pemegang Japker bangunan gedung, Ya. di Subkla bangunan gedung. Maka yang utama adalah kegiatan PKB, mau seminar, mau apapun yang hubungannya dengan gedung. Oke. Boleh nggak saya ikut PKB bidang arsitektur? Boleh. Leadership. Atau leadership di manajemen pelaksanaan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Tapi nilainya nggak penuh. Oh. 60%. Penunjang itu ya. Namanya penunjang. Paham ya? Jadi ada yang namanya utama dan penunjang. Prof, saya coba potong. Oke. Dia misalnya dia tenaga kerja, dia ngambil seminar, Oke. entah siapapun providernya, Oke. apa IO-nya, Yes. ya kan? Nah, terus ini nggak ada kaitannya sama Ataki. Oke, nggak apa-apa. Dia bebas aja swasta, dia punya seminar bagus, terus dia ikutin di situ. Boleh. Sobat konstruksi, program PKB Ataki tidak harus diikuti oleh anggota Ataki saja loh. Boleh yang lain. Demikian juga anggota Ataki Iya, mengikuti iya. program PKB yang lain boleh. Oke ya. Nah, bedanya tadi yang terverifikasi sama yang tidak. Di mana penyelenggaranya melaporkan ke LPJK. I see. Jadi Iya, sebagai iya. penyelenggara nih memohonkan ke kami Iya, LPJK, iya, approve, Iya. sudah dilaksanakan, laporin dong Iya. Oke. dengan mencantumkan NIK semua peserta, Iya. baik offline maupun online. Oke. Jadi nanti ada pengalinya itu, tapi nggak usah pusing, nanti sistem yang ngatur semua. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan, bentuknya bisa macam-macam. Ada seminar, workshop. ada workshop, teman-teman desain arsitektur, ada ziarah arsitektur, Oh, ke melihat apa situs, melihat karya konstruksi. Nah itu diakui juga. Oke. Lomba, paper, publikasi, jurnal. Ataki, ayo kita bikin jurnal. Nah, itu juga bisa PKB. Iya. Gitu Oke, menarik. Nah, sekarang begini, Prof. Ya. Jadi tadi sudah ada PKB. Nah, kita ini di Ataki kan, Ya. ngumpul. Prof juga waktu itu kita mengusulkan ke kita ada namanya pengembangan PKB Ataki. Iya. Kita bangunlah namanya ruang konstruksi. Nah, cara pikirnya adalah ruang konstruksi itu supaya efektif, Ya. supaya belajar konstruksi anytime anywhere, itu slogan kita ruang konstruksi. Ya. Nah, coba bagaimana Prof ruang konstruksi ini menurut Prof Manlian? Sebelum masuk ke ruang konstruksi, dasar hukumnya dulu adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2021. Saya termasuk bagian yang utuh dari Kementerian PUPR pembentukan permen itu. Iya. Oke, maka ada program PKB kami sebut ya konvensional yang ada dalam permen. Semua SKPK-nya jelas. Oke. Lalu ada klausa asosiasi profesi trakitasi dapat melakukan pengembangan PKB. Berarti beyond. Iya. Ikut kegiatan itu nilai SKPK-nya lebih besar. Itulah yang dilakukan oleh ruang konstruksi. Iya. Nah, pengembangan PKB adalah pengembangan kegiatan PKB yang utama, bukan penunjang. Berarti kalau di Ataki dengan klasifikasi sipil dan Ataki punya visi semua Subkla, gedung, jalan, jembatan, sumber daya air dan lain-lain
maka yang dikembangkan dalam ruang konstruksi adalah itu. Bukan di luar klasifikasi itu, paham ya? Jadi yang dikembangkan adalah yang utama, supaya apa? Supaya saya pemegang SKK, siapapun saya, mau saya anggota ATAKI atau bukan, ketika mengikuti kegiatan ruang konstruksi dengan Japker, Sukla, dan klasifikasi yang utama dalam sipil, itu penuh nilainya. Oh, Iya, nggak mesti anggota ATAKI. nggak mesti anggota ATAKI. Dan jujur, bukan saja hanya tenaga kerja konstruksi, Bapak Ibu sekalian, tapi juga para dosen, pengajar, peneliti, masyarakat bisa menikmati itu. Dan itu ada buktinya melalui surat keputusan dari Direktorat Jenderal. Iya, Dan itu sudah diterima oleh sudah, ATAKI kan? sudah. Melalui sistem online ya. Iya. Gitu. Berarti memang di ruang konstruksi ini tadi ya, program PKB-nya termasuk yang terverifikasi. Terverifikasi. Berarti penuh Penuh dan Iya kan? langsung masuk ke logbook dan langsung otomatis masuk ke logbook. Iya. Nggak usah repot lagi. Nggak usah repot karena ketika approve dari pengajar saya nih Iya. yang ngajar di ruang konstruksi, ketika langsung masuk ke logbooknya tenaga kerja. Gitu. Keren ya. Bukan keren lagi, ini adalah inovasi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Iya. Ini kerja keras. Ini kerja keras. 2021, 2022 kurang dari 2 tahun kita coba Iya. terobos program ini karena kita belajar banyak pasca pandemi Covid, banyak yang menginginkan program online, betul ya? Iya dong. Menarik kan kalau PKB konvensional kan online nilainya nggak penuh. Iya. Tapi mendengar, belajar dalam pengembangan PKB ruang konstruksi, Ya. itu Full ya, 100%. tergantung berapa yang diakui oleh pemerintah. Betul. Karena kan ruang konstruksi memohonkan kepada pemerintah Iya. berapa SKPK, Iya, betul iya, kan? iya, ada bobotnya itu. Di Ada. dalam ininya ada perhitungan bobotnya Iya, tuh di sebagai dalam SK-nya. peserta, Betul. membuat executive summary. Betul. Besar kan? Besar, bobotnya Nah, besar. Nah, tadi Ya. peserta untuk naker ya, tenaga kerja konstruksi pemilik SKK itu bisa digunakan untuk perpanjangan. Berarti dan itu terverifikasi. Langsung. Diakuin full dan langsung otomatis masuk ke Iya, logbook. betul. Lalu itu pun tidak mesti harus pemegang SKK ATAKI. Tidak harus. Semua pemegang SKK dia purchase, dia lihat di ruang Boleh. konstruksi, Boleh. itu diakui full. Iya, tidak harus yang tenaga kerja konstruksi ahli loh. Iya. Kalau saya teknisi 7456 atau saya operator sekalipun, Ya. pengen belajar boleh nggak? Boleh. Boleh. Sejauh bisa masuk untuk ikut programnya ruang konstruksi, kan? Oh, Bisa purchase kan? Oh iya. Gitu. Jadi buat seluruh masyarakat jasa konstruksi, Iya. tidak hanya khusus anggota ATAKI. Mahasiswa juga boleh. Mahasiswa boleh. Dosen boleh, Dosen peneliti boleh. Dan itu diakui, Iya. terverifikasi. Iya. Dan menurut saya canggihnya lagi, Iya. itu pemapar juga dapat benefit dari situ ya. Saya sebagai pengajar di ruang konstruksi misalnya begitu, Apa juga benefitnya? mendapatkan SKPK sebagai pengajar. Oke. Karena saya sebagai pemakalah, pengajar, narasumber dapat SKPK juga. Sebagai pemapar, Iya. narasumber ya. Iya. Nanti kan di situ ada executive summary. Ya. Itu juga ada tambahan lagi buat pemapar. Untuk peserta. Oh, untuk peserta dapat ya. peserta. Oke. Kan lumayan kan, misalnya menjadi peserta 5, Hmm. membuat executive summary 25. Jadi kan lumayan besar. Ya. Sekali ikut bisa 20-30 SKPK. Bisa untuk perpanjangan kan? Bisa dong. Untuk yang ahli. Iya. Iyalah. Jadi ya memang berarti ruang konstruksi solusi inovasi itu. Inovasi baru dari ATAKI untuk seluruh persembahan ATAKI untuk seluruh masyarakat jasa konstruksi. Dan ada lagi Bang Riki, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka memastikan kompetensi kita oke, ada 3 hal penting. Saya harap ATAKI memantapkan kurikulumnya. Berisi 3 hal. Yang pertama, karakter. Kedua, pengetahuan. Yang ketiga adalah skill. Ya. Maka kiranya 3 hal ini yang menjadi standar baku kompetensi menjadi bagian dari kurikulum yang ada. Ya. Saya sebagai pengurus LPJK juga pemerhati ataupun anggota dari ATAKI juga menyampaikan kiranya kita para narasumber memperhatikan 3 hal ini. Ya. Karena ini penting sekali. Mari kita lihat unit kompetensi dari setiap Japker kita.
Apakah sudah ada 3 hal itu? Tentunya berbeda untuk jenjang 7, 8, 9 dan yang lain. Iya, iya. Nah, itu Itu bisa jadi kita masukkan tuh ya. untuk menjaga dan menjamin kualitas pembelajaran itu ke depan. Saya pikir Ataki pasti punya visi ke sana ya. Harus dong. Iya. Harus dong. Selama kita ada, harus kita buat memajukan. Bagaimana ada yang kita perbaiki, gitu ya. Betul. Iya, Prof. Ya, Jadi luar biasa. Seru juga ngobrol sama Prof. Ini kurang waktunya, harusnya 2 jam lagi nih. Kan? iya. Jadi terima kasih Prof Ya. atas kehadirannya. Satu Prof permintaan, nanti Prof bikin kelas kan di ruang konstruksi ya. Amin. Saya akan juga ikut mengajar dan ikut juga berbagi pengalaman, tapi nggak cuma pengalaman. 5 kelas lah Prof, paling tidak ya, 5 kelas ya. Kita lihat nanti kan. Oke Prof, terima kasih. Ada atas lagi keterangannya, ya. melalui kesempatan ini selain ruang konstruksi, kami juga mendorong asosiasi profesi terakreditasi lainnya boleh meneladani ruang konstruksi. Siap. Untuk kita sama-sama bisa melakukan pembelajaran kepada seluruh tenaga kerja konstruksi Indonesia. Oke, terima kasih Prof Sama-sama. atas kehadirannya. Kita ketemu lagi. Jadi buat seluruh sobat konstruksi, anggota Ataki dan seluruh masyarakat jasa konstruksi Indonesia, ini kelihatannya Prof ini memang ingin konstruksi Indonesia ini bergerak cepat, ngebut dan maju terus, terjaga kompetensi selain terjaga, Berkualitas, berkualitas, berkelanjutan. jadi meningkat gitu. Ya. Kita ikutin aja bagaimana caranya, dan ini sangat mulia. Jadi Ataki di sini dalam kaitannya dengan PKB, terkait PKB, kami sudah punya satu inovasi baru namanya ruang konstruksi. Ini kami sudah kerjakan panjang, berkolaborasi bersama Prof Manlian dan seluruh pengurus dan sampai Kementerian PUPR Ya. dan sampai ahli-ahli IT pun kami panggil untuk berkolaborasi bikin ini. Jadi inilah ruang konstruksi persembahan dari Ataki yang bisa digunakan oleh seluruh jasa konstruksi. Oke, mari belajar bersama di Ruang konstruksi. Terima kasih.